Pas ya, pas seperti ini, pas sudah. Tapi kedengaran tidak suara. Betul banget buka musik. Saya nanti selamat pagi Ibu Rani atau Ibu Pauline? Ibu Reni. Selamat pagi Ibu Rani. Ya, selamat pagi Ibu. Kabarnya bagaimana? Sehat. Sehat ya? Sehat. Dan tidak pernah mengeluh selama 1 bulan ini, ada bilang sakit Tidak. Baik, sudah baik. Dari Ibu Reni, kita hari ini sesuai dengan jadwal akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu. Yang pertama ada tujuan kenapa diadakan pendampingan individu ini. Yang pertama, pendampingan individu bertujuan untuk membantu calon guru penggerak, dalam hal ini berarti Ibu Reni, untuk menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya, sehingga Ibu Reni selaku CGP atau calon guru penggerak itu mampu mengembangkan diri sendiri dan mengembangkan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, bagaimana supaya Ibu Reni itu mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan menguasai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan orang tua. Itu tujuan pendampingan. Dalam sepanjang Ibu Reni melaksanakan pembelajaran daring, itu kan ada hasilnya atau alurnya ya, itu kan sudah jelas. Alur Merdeka itu selalu dipakai di baik di modul 1 ataupun 1.1 dan modul 1.2. Tetapi untuk pendampingan kali ini kita fokuskan ada 4 hal saja, yaitu yang pertama tentang diskusi pembelajaran daring. Nah, yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang terakhir, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Dari apa yang saya sampaikan sudah dimengerti ya ini ya. Terus siap untuk dokumen-dokumen yang nanti bisa ditunjukkan, sudah siap ya? Baik. Kita bisa memulai. Untuk yang pertama saya ingin menanyakan, selama 1 bulan proses pembelajaran daring, kira-kira capaian apa saja yang sudah terjadi? Silakan diceritakan. Selama pembelajaran daring berkaitan dengan implementasi kurikulum mereka ini, sudah ada 2 materi besar yang kami dapat, mulai dari modul 1.2 dan modul 1.1 dan 1.2. Di modul yang pertama itu ada tentang filosofi pendidikan Ki Hajar, kemudian modul yang kedua itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi dari 2 modul ini, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih menekankan pada pembelajaran yang memerdekakan siswa. Memang kalau kita mengkaitkan antara modul yang pertama dan modul yang kedua, itu lebih mengarahkan kita kepada pemikiran Ki Hajar, bahwa menjadi guru itu harus memiliki nilai dan peran, kemudian membimbing siswa itu harus sesuai dengan kodrat atau karakteristik siswa. Iya, pokoknya pemikiran KHD yang kita terapkan dalam pembelajaran itu memang sudah mulai bisa diimplementasikan juga dari apa yang didapat mulai modul 1.1 dan modul 1.2 itu ya ini. Terus kira-kira berikan gambaran yang umum dulu, karena nanti ada pertanyaan khusus tentang bagaimana sih dukungan dari ekosistem sekolah.
Iya, kalau untuk dukungan dari ekosistem sekolah itu sebenarnya untuk satuan pendidikan kami baik di jenjang SMP terutama di jenjang SMA itu dukungannya itu sangat besar dari kepala sekolah. Karena untuk satuan pendidikan kami, kepala sekolah itu selalu menekankan kami untuk mengikuti setiap pelatihan, bahkan diarahkan untuk mengikuti platform mereka itu diwajibkan untuk ikut setiap yang ditawarkan dalam platform mereka, kemudian yang ditawarkan di SIMPKB juga. Kemudian kalau dari rekan-rekan guru juga hampir semuanya mendukung. Terbukti dengan angkatan yang sebelumnya itu ada beberapa guru yang sudah mengikuti CGP angkatan 4 dan memang teman-teman guru lain juga mendukung setiap kegiatan, setiap aktivitas yang dilakukan oleh CGP yang angkatan sebelumnya. Demikian pun sekarang. Jadi ekosistem kerjanya itu sangat mendukung untuk setiap kegiatan yang kita buat. Syukur sekali seperti itu, apalagi di sini juga sekolah berat kan, itu yang lebih menguatkan lagi. Jadi saya mengucapkan pokoknya selamat, Ibu Reni harus bersyukur dengan kondisi seperti ini. Apapun tujuan dari mengikuti kegiatan ini kan benar-benar terbuka lebar, kesempatannya terbuka. Jadi kita mau meningkatkan kapasitas sendiri ataupun dalam pembelajaran itu serasa jalannya itu mudah kan begitu ya. Mudah-mudahan semakin ke depan terasa lebih meningkat juga, itu akan baik untuk semuanya, tidak hanya untuk sendiri, untuk sekolah, untuk peserta didik khususnya kan begitu. Kita lanjutkan, kita lanjut pada ini kegiatan pendampingan yang intinya, di mana 4 poin itu akan kita bicarakan satu persatu Ibu ini. Ingat tentang lokakarya orientasi kemarin. Jadi di sana di diskusi yang kita bangunkan berkaitan ada tentang harapan, kekhawatiran, dukungan, dan bagaimana dukungan itu diberikan khususnya dari ekosistem sekolah yang tadi sudah sedikit disinggung. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, setelah melakukan pembelajaran daring ini selama kurang lebih 1 bulan bersama fasilitator, bersama instruktur, itu bagaimana harapan dan kekhawatiran yang saat ini untuk saat ini? Kalau berkaitan dengan hasil pertemuan antara fasilitator maupun instruktur, sebenarnya ada banyak sekali informasi yang diperoleh, apalagi kami berbagi praktik baik dengan guru-guru dari sekolah lain yang memang juga menyampaikan itu tadi kendala yang dihadapi, kemudian apa-apa saja yang mereka hadapi di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau dibilang harapan yang maksudnya pendampingannya harus mungkin lebih jadi karena semacam yang dari instruktur itu Pak Samuel luar biasa sekali menurut saya, artinya sudah berpengalaman, kemudian banyak informasi, kemudian banyak masukan yang sebenarnya bisa menambah kita punya pengetahuan. Jadi mungkin harapannya supaya lebih gitu. Mungkin waktu diskusinya mungkin lebih bisa ditambah waktunya. Kemudian sharing pengalaman praktik baiknya itu mungkin lebih banyak, karena memang kan hasil diskusi karena waktu ini kan jadinya kita tidak bisa sharing hampir semua pengalaman dari guru-guru. Tidak terkait. Kemudian kalau kesulitan kekhawatiran kalau untuk saya secara pribadi dalam pembelajaran daring, kekhawatirannya itu mungkin lebih kepada waktu pelaksanaannya. Artinya itu tadi Bu, karena kebanyakan kesibukannya, apalagi kami macam sekolah penggerak ini, cara untuk mengatur waktu antara waktu daring, kemudian urusan rumah tangga, kemudian artinya mungkin apa ya sebenarnya bukan kekhawatiran, apa namanya kekhawatiran yang lebih sebenarnya tidak ada, hanya itu soal waktu saja, manage saja bagaimana membagi-bagi antara. Mungkin khawatirnya begini, takutnya bertabrakan begitu saja, kan begitu. Kalaupun tidak, bukan jadi kekhawatiran, kan begitu ya. Karena kan kita daringnya kurang 15 menit jam 1 biasanya kalau dengan instruktur, jadi macam-macam bolos itu jam terakhir itu harus bolos. Karena ada dukungan dari sekolah yang minimal
izin pasti karena ini berkaitan dengan kegiatan dan CPT. selalu ada izin. Nah itu iya. Untunglah itu di situ iya. Baik, berarti secara pastinya ya harapannya itu ya untuk yang tadi dalam pembelajaran supaya ada waktu yang lebih banyak di mana kita bisa men-sharing pengalaman tidak hanya 1-2 peserta saja, itu semuanya. Iya. Terus kekhawatiran yang bukan kekhawatiran seandainya itu tidak ada hal yang membuat dua kegiatan itu bertabrakan atau dikerjakan harus dalam satu waktu. Karena memang kan tugas-tugasnya juga banyak, jadi kita kadang apalagi waktu di sekolah kita juga, waktu di sekolah itu kita pakai untuk mengerjakan tugas-tugas yang di LMS itu sudah ya cari waktu pas kosong dia masuk kelas mengerjakan. Yang selanjutnya ini apa saja kekhawatiran yang sebelum Ibu Reni itu rasakan itu kok terjadi? Ada kekhawatiran yang sudah terjadi? Pernah terjadi mungkin? Paling kekhawatiran itu selama pelaksanaan online pembelajaran daring. Paling lebih ke jaringan. Jaringan, kemudian kadang HP error, kadang laptop saya kan pusat, jadi saya harus pindah laptop sekolah. Teknis berarti ya? Iya, teknis itu yang membuat pernah terjadi. Iya, pernah terjadi. Tapi sebelumnya semula kegiatan itu sudah rusak. Laptop sekolah. Habis itu salah satu dukungan. Iya. Kan berarti kekhawatiran sebenarnya itu yang sebelumnya bukan termasuk kategori kekhawatiran, tapi terjadi gitu ya. Terus kira-kira sampai sekarang ini ada kekhawatiran yang belum terjadi. Itu tadi. Yang belum terjadi sebenarnya tidak. Iya. Mudah-mudahan tidak ya. Betul? Iya, mudah-mudahan tidak. Atau misalnya pelaksanaan lokakarya misalnya, kan ambil waktu sekolah. Betul. Dan saya kan kemarin sudah rancang ujian itu harus kan di jadwal kita tanggal 26 lokakarya, tapi kan di tanggal 26 itu yang di jadwal umum gitu ya. Nah, tapi kan saya ada jadwal ulangan semua ini saya geser di hari Minggu. Iya, yang harusnya untuk istirahat. Iya. Itu demi. Baik. Terus ini diulangi lagi bagaimana dukungan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, rekan guru selama melakukan pembelajaran daring. Kalau untuk dukungan dari sekolah itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita daringnya jamnya sebelum jam 1 berarti saya kepala sekolah memberikan keleluasan untuk pulangnya lebih cepat supaya bisa mempersiapkan diri. Kalau dari rekan-rekan guru dukungannya juga sama, artinya kita tidak perlu berkecil hati dan teman-teman lain juga tidak mencibir ketika kita, karena kan sudah ada angkatan sebelumnya, sehingga dukungan itu selalu ada dari teman-teman. Dan yang lain-lain juga, kan tidak hanya guru, kepala sekolah, tapi ekosistem bagus. Berarti apa yang kita harapkan untuk kelancaran kegiatan itu tidak menjadi masalah. Ini kayaknya lancar sekali nih. Lanjut untuk sementara. Yang berikutnya kita membahas tentang modul 1.1, modul 1.2. Diskusi di situ kan terkait implementasi perubahan di ruang kelas ya, sesuai dengan pemikiran KHD dengan banyak hal lah yang bisa dilakukan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu Reni pelajari itu, apa perubahan yang dilakukan Ibu Reni di kelas itu supaya selaras dengan pemikiran KHD? Seperti yang tadi yang kita diskusi itu kan mungkin saya perlu sampaikan bahwa karena sekolah kami ini sekolah penggerak, maka pelaksanaan proses pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Sehingga seperti yang Ibu bilang, untuk menunjang pemikiran KHD dalam proses pembelajaran itu lebih melakukan asesmen untuk mengidentifikasi karakteristik siswa. Nah, tadi saya sampaikan di pertemuan memang karakteristik siswa itu banyak, tapi saya mencoba untuk memetakan mereka berdasarkan kemampuan atau gaya belajar. Jadi yang saya sudah buat selama pengimplementasian kurikulum merdeka itu kebetulan
sama dengan materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar, sehingga hal perubahan yang saya buat itu dari kurikulum sebelumnya dan masuk ke kurikulum Merdeka itu melakukan asesmen diagnostik itu, melakukan pemetaan berdasarkan kemampuan siswa, juga pemetaan berdasarkan gaya belajar, sehingga proses pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan gaya belajar yang siswa. Tapi memang realnya kita tidak melakukan pemetaan bahwa siswa yang gaya belajarnya kinestetik ya kamu belajarnya sendiri, tidak. Nah, tetapi untuk memenuhi gaya belajar siswa yang berbeda itu lebih ke variasi proses pembelajarannya. Jadi dilakukan oleh semua warga kelas untuk memenuhi gaya belajar siswa yang beberapa orang itu. Jadi praktisnya seperti itu. Lah, maksudnya semua gaya belajar itu dilakukan di kelas supaya yang kelompok suka kinestetik juga akan merasakan. Iya, merasakan. Iya. Baik. Baik. Untuk yang lain selain dalam gaya belajar, mungkin praktek-praktek yang sudah dilakukan. Praktek yang sudah saya lakukan di kelas itu lebih, macam saya bilang tadi, ada mungkin baru. Kalau kurikulum sebelumnya kan kita tidak buat yel-yel, siswa lebih gembira, lebih semangat, itu saya biasanya terapkan itu pembuatan yel-yel pembelajaran. Kemudian kesepakatan kelas, di awal semester itu sudah ada kesepakatan kelas antara kita dan siswa bahwa untuk mengikuti mata pelajaran ibu kita harus buat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu disepakati oleh semua warga kelas, kemudian ditempelkan. Ada fotonya mungkin bisa ditunjukkan. Jadi tidak hanya menjawab, tetapi ada buktinya, begitu ya. Nah, ini mungkin ini hasil kesepakatan kelas. Itu saya ambil di satu kelas. Oh iya. Nanti yang kelas-kelas lain kapan nanti ikut sertakan. Iya. Ini kebetulan saya dengan anak wali dalam kelas, jadi kebetulan saya dengan mata pelajaran, jadi kita buat kesepakatan kelas kalian untuk jadi kesepakatan kelas untuk semua mata pelajaran. Betul, iya. Terus bagaimana prosedur membuat ini kesepakatan kelasnya ini? Ya, jadi di awal semester itu kita kan ada pertemuan untuk pengenalan materi. Nah, jadi materi pembelajaran kita di semester ini. Jadi awal pertemuan pertama di semester itu kita tidak langsung masuk ke materi. Nah, jadi kita buat hal-hal yang kita jalankan sama satu semester ini. Karena kan sebelum masuk kelas kan kita sudah buat modul. Nah, yang kita rancang ini berarti yang diberitahukan kepada siswa itu yang kita buat sama semester ini. Termasuk salah satunya pembuatan kesepakatan kelas ini. Nanti itu kirim ke saya, ya, khusus untuk mewakili kesepakatan kelas yang digunakan dan dibuat di itu. Nah, anak-anak itu semua kan karena usulan dari anak-anak. Iya. Baik, yang berikutnya untuk apa saja pembelajaran yang Ibu Reni dapatkan dari modul filosofi pendidikan di Nasional Ki Hajar Dewantara itu yang mendorong Ibu Reni itu melakukan perubahan itu? Kalau misalnya saya lebih kepada kalau di modul 1 itu kan memang kita betul-betul diberikan pemahaman tentang bahwa siswa itu memang harus dididik berdasarkan minat, bakat, dan juga karakteristiknya. Nah, sedangkan kalau di modul yang kedua itu kita belajar sebagai seorang guru penggerak itu apa nilai yang harus kita miliki, kemudian apa peran yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran itu. Nah, sehingga kalau misalnya di